طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah taala. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah li Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatal abrar. Kita niatkan untuk menyempatkan waktu beriktikaf, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu kita bisa bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah pula maklumat kita terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya pembahasan kita sudah sampai bab sifat makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara beliau mengambil makanan, menghadapi makanan, cara duduk beliau sallallahu alaihi wasallam sudah kita bahas ya kemarin. Alhamdulillah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan 3 jari. Kemudian setelah makan Rasulullah bersihkan, begitu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan dalam keadaan bersandar. Rasul tidak makan bersandar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin makan itu dengan posisi sebagaimana kita sedang tawarruk ya. Begitulah kondisi Rasul saat makan. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bab ma jaa fi sifati khubzi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tentang roti yang dimakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasul makannya? Terus kemudian kurang lebih seperti apa roti yang dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan digambarkan di beberapa hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, bahwa Ummul Mukminin pernah berkata,
ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis sya'ir yaumaini mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Jadi disebutkan di sini kata Ummul Mukminin Aisyah, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak pernah kenyang makan roti gandum sampai 2 hari berturut-turut. Nggak pernah. Itu berlaku terjadi sampai Allah mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak pernah kenyang makan roti sampai 2 hari berturut-turut. Yaumain mutatabi'ain. Lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi makan roti 2 hari berturut-turut kenyang tuh nggak pernah Rasulullah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ini menggambarkan bagaimana kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak mau nyimpen makanan banyak-banyak gitu. Ya. Jadi nggak ada ceritanya tuh hari ini makan roti kenyang, besok makan roti lagi. Dan ini juga sebagai gambaran kita betapa rendahnya dunia yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makanan-makanan itu. Kalau dunia itu mahal, maka mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala mencukupi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak demikian. Jadi nggak pernah tuh 2 hari berturut-turut Rasul makan roti sampai kenyang, nggak pernah. Allahumma shalli ala Muhammad. Di hadis berikutnya dari Sulaim bin Amir Sulaim bin Amir berkata, Sami'tu Aba Umamah al-Bahiliyah yaqul, saya pernah mendengar Aba Umamah al-Bahili berkata, makana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus sya'ir. Allah, enggak pernah sekalipun keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya persediaan roti yang berlebihan, enggak pernah. Jadi keluarga Rasul ini nggak pernah punya persediaan roti yang banyak di rumahnya, nggak pernah. Allah karim. Jangankan persediaan roti berlebih kan begitu ya. Sekedar ganjel perut aja, kenyang aja Rasul nggak pernah cukup gitu. Apalagi persediaan berlebihan. Nah, itu Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Jadi pernah satu waktu Ummul Mukminin Aisyah itu didatangi oleh satu perempuan dengan 2 anaknya. Mereka sedang kelaparan. Datang ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ke rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Nggak jauh keadaannya, di rumah Rasul nggak ada apa-apa. Ya Allah, di rumahnya Rasul nggak ada apa-apa. Begitulah keadaan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau kita kadang seminggu ke depannya masih aman. Bahkan sebulan ke depan mungkin masih aman makanan itu. Ya Allah, udah lewat 2 minggu, 3 minggu, ternyata makanannya nggak makan. Allah karim. Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada persediaan berlebihan di rumah beliau, nggak ada. Nggak pernah kenyang makan roti gandum 2 hari berturut-turut, nggak pernah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, hadis selanjutnya dari An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardhah qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layalil mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna isha'an
wa kana aktsaru khubzihim khubzasy sya'ir. Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasul seringkali yabitul layaliyal mutatabi'ata, seringkali bermalam yang mana malamnya ini berturut-turut. Seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tawiyan. Tawiyan hadza bermakna ja'ian. Rasul tuh kadang berturut-turut tuh kelaparan. Tawiyan. Makanya disebut rajul tawiyul batn. Perutnya keroncongan. Dan itu bisa berhari-hari mutatabi'ah, berturut-turut. Nih hari, besok, lusa, perutnya Rasul keroncongan. Allahumma shalli ala Muhammad. Huwa wa ahluh, nggak hanya Rasul tapi juga keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemimpin, seorang panglima perang, seorang kepala negara itu bisa berhari-hari perutnya keroncongan. Akadzah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yajiduna isya'an, nggak punya makan malam tuh nggak punya. Wa kana aktsaru khubzihim, dan Rasul kalau lagi punya roti, rotinya roti gandum. Rotinya Rasul sallallahu alaihi wasallam roti gandum. Tapi jangan dibayangin nih kayak roti gandum yang sekarang tersedia di market-market, di toko-toko roti, jangan kayak begitu bayanginnya. Wah, kalau itu mah udah ada campuran susu, wah udah sempurna sudah. Yang kadang-kadang kalau lagi di bake itu, lagi di oven tuh wanginya keluar-keluar. Dah, jangan bayangin kayak begitu rotinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Di hadis berikutnya diceritakan dari Sahal bin Sa'ad, annahu qila lahu, diceritakan kepada beliau atau ditanyakan kepada Sahal bin Sa'ad, akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya, apakah Rasul pernah makan roti yang dibuat dari gandum yang kualitas baik gitu. Naqi itu asal katanya dari bersih ya, dalam bahasa Arab ya. Naqiyun di sini gandum yang udah diayak halus itu, nah itu disebutnya naqi. Gandum kualitas baik, udah halus gitu gandumnya. Ditanya, Rasul pernah nggak makan dari roti yang adonannya itu adalah tepung yang halus? Makin tepung itu halus, maka makin bagus hasil adonannya. Kalau adonannya bagus, rotinya bagus. Ini ada yang nanya sama Sahal bin Sa'ad, Rasul pernah nggak makan roti itu roti enak karena gandumnya udah diayak gitu, udah halus. Faqala Sahal bilang, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqi hatta laqi Allah azza wa jalla ta'ala faqila lahu hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah, qala ma kanat lana manakhil, qila kaifa kuntum tasna'una bisya'ir, qala kunna nanfukhuhu fayatiru minhu matara thumma na'jinu. Jadi ditanya tadi, Rasul pernah nggak makan roti yang tepungnya halus itu? Kata Sahal bin Sa'ad, jangankan makan, Rasul ngelihat aja belum pernah. Ngelihat tepung yang halus kayak begini nih, Rasul belum pernah. Terus kemudian ditanya kan, emang pada saat itu belum ada ayakan, manakhil itu alat ya untuk menghaluskan tepung. Kalau kita ya sekarang ayakan, kalau dia diayak ya nanti jadi halus. Emang zaman itu, waktu zaman Nabi nggak ada manakhil? Dijawab sama Sahal bin Sa'id, nggak ada. Maka natlana manakhil, waktu saya masih hidup sezaman sama Nabi nggak ada manakhil, nggak punya kan. Qila kaifa kuntum tasna'una bisya'ir, terus gimana cara ngadonnya itu?
Gimana bentuk tepungnya kayak gitu kalau nggak ada ayakannya? Kata Sahal bin Sa'ad, kunna nanfuhuhu, kami menampi, ditampi ya, di apa tuh? Ya nampi kan? Kami ditampi, kami menampi. Ya. Sehingga nanti fayatiru minhu matara. Jadi nanti kotorannya, kulit gandumnya itu pada berterbangan, ya dipisahin. Tapi kan nggak halus tuh gandumnya itu. Setelah udah bersih gandumnya dari kulit, dari kotoran, tsumma na'jinuh, baru setelah itu kami adon. Jadi Rasul nggak pernah ngerasain roti yang halus karena tepungnya udah diayak tuh nggak pernah. Jadi dulu cuman ditampi doang gitu. La haula wala quwata illa billah. Hakadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Qal, Anas berkata, ma akala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukur rajatin wala khubiza lahu muraqqaq. Qala faqultu liqatadata fa'ala ma kanu yaqulun. Qala ala hazihi sufur. Jadi Anas bin Malik bilang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah itu nggak pernah makan di atas meja makan. Di atas meja itu Rasul nggak pernah, Pak. Khiwan itu meja kecil, khiwanun. Meja emang buat naruh lauk pauk. Itu nggak pernah Rasul makan. Dari meja kecil Rasul nggak pernah. Dan Rasul nggak pernah makan roti murokok. Ya murokok itu dari tepung yang rakik, yang halus tuh Rasul nggak pernah. Allah. Sampai kemudian ditanyakan, terus Rasul kalau makan di mana? Ala hadhihi sufur. Rasul kalau makan itu di alas makan, sufroh makanya. Kalau ada plastik ya, terus kemudian dibentangkan di tanah itu sufroh kita nyebutnya. Tapi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang lebih bisa digunakan berkali-kali, itu dari kulit hewan yang disamak, sehingga Rasul makannya dia di atas alas makan itu. Rasul pun menghargai makanan, kalau ada makanan yang jatuh karena ada sufrohnya tadi, karena ada alasnya, ya masih bisa dimakan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul nggak pernah itu ada makanan dihidangin di atas meja, Rasul makan di atasnya. Nah, Rasul nggak pernah. Maka kita jangankan berbicara mubazir, sekedar cukup saja tidak. Ya Allah. Maka kebayang ya, makanan yang kadang-kadang kebuang. Ya Allah. Makan banyak, berlimpah itu. Begitu dimakan nyisa, sisanya dibuang. La haula wala quwata illa billah. Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Rabb. Nah, hadis selanjutnya an Mujalid an Sya'bi an Masruq, dari Masruq. Masruq ini salah satu tokoh tabi'in. Qala dakhaltu ala Aisyah, satu waktu kami sowan ke rumahnya Ummul Mukminin Aisyah. Fada'at li bi ta'amin, kemudian Ummul Mukminin Aisyah itu manggil kami untuk kami bisa makan begitu. Ya. Wa qalat, kemudian Ummul Mukminin Aisyah berkata kepada kami, ma asba'u min ta'amin fa asya'u an abkiya illa bakait. Saya ini nggak pernah makan terus kenyang
kecuali kalau udah setelah kenyang bawaannya pengen nangis. Setelah itu saya nangis, kata Ummul Mukminin. Jadi saya kalau makan kenyang malah nangis. Qala qultu lima, terus ditanya kan, kenapa kok malah nangis wahai Ummul Mukminin? Qalat azkurul halal lati faraka 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya. Saya teringat kondisi saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat wafat, meninggalkan dunia. Wallahi ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yaum. Demi Allah, Rasul tuh nggak pernah perutnya kenyang gara-gara makan roti atau makan daging 2 kali dalam sehari. Rasul nggak pernah. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam punya roti, punya daging, itu nggak bisa dimakan 2 kali berturut-turut, nggak bisa. Ya mungkin jatah makannya Nabi cuman sekali saja mungkin. Nggak hanya beliau, begitu juga dengan keluarga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Allah. Nah, itu sampai Rasul wafat begitu. Ada yang mengatakan, ya, mungkin analoginya 1 kali makan itu bisa dipecah jadi 2 dan 3 kali. Jadi nggak ada kenyang sampai berturut-turut tuh nggak ada. Makan secukupnya itu pun perlu dibagi, mungkin jadi 2 atau 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Wa hakadha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Nah, kemudian kembali dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzis sya'ir yaumaini mutatabi'aini hatta qumid. Nah, ini hampir sama redaksi hadisnya. Ummul Mukminin bersaksi bahwa Rasul itu tidak pernah kenyang sampai Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu nggak pernah makan roti gandum 2 hari berturut-turut, tuh nggak pernah. Ya Allah, sampai diwafatkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis dari Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, hadis yang mirip-mirip dengan hadis sebelumnya. Ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqaqan hatta mat. Ya. Ini Rasul tuh nggak pernah makan di atas meja, itu nggak pernah. Ya. Karena nggak ada mejanya itu. Rasul nggak punya meja khusus buat naruh lauk, tuh nggak punya Rasul. Rasul nggak pernah makan roti yang lembut, itu nggak. Ya. Yang udah dihaluskan tuh nggak pernah. Hatta mat, sampai Rasulullah wafat. Jadi boleh jadi makanannya itu hanya cukup ya bagi Rasulullah untuk makan sekali saja. Ya. Namun bisa dimakan menjadi 2 atau 3 kali. Jadi jatah, bukan jatah, porsi 1 kali bisa dibagi-bagi sama Rasul. Dan gak pernah Rasul tuh kalau udah makan roti 2 hari berturut-turut. Dan bagian dari kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasul punya makan lebih sedikit pasti akan diberikan kepada sahabat-sahabatnya, pasti. Rasul nggak pernah menyimpan, maka tadi disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya, nggak pernah ada persediaan lebih di rumah kami itu, nggak ada. Gimana mau lebih? Buat cukup aja nggak, kenyang aja nggak, mau lebih gimana? Tapi kalaupun Rasul dapat sedikit lebih banyak, pasti Rasulullah bagikan. Dan itu adalah kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kadang-kadang nyetok ya, seminggu ke depan, sebulan ke depan, Allah. Tapi Rasul kita memberikan contoh yang luar biasa.
Maka kalau ada orang kebetulan lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan materi, sulit untuk makan, ya, mereka bisa untuk mencontoh gambaran hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nyatanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai diwafatkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.